Nah, sekarang sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bersalam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bu absen dulu namanya ya. Ya, dengarkan namanya yang saya sebut. Silakan berdiri. Muhammad Abdi Sandi. Ya. Alfat Septiri Mulyadi. Ya. Afif. Ya. Reski. Adrian. Andi Ahmad. Fahril. Nabila. Akila. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita membaca salah satu surah pilihan dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ikhlas, secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan pelajaran, Ibu kasih kesempatan kalian untuk membaca buku yang ada di hadapannya, yaitu buku pelajaran kelas 5, pembelajaran 8. Silakan dibuka. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ya, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang salat tarawih dan tadarus Al-Quran. Jadi, sebagaimana pelajaran minggu lalu, yaitu sudah kalian pelajari tentang salat tarawih. Ya, salat tarawih itu dilaksanakan pada bulan Ramadan atau bulan puasa. Nah, sekarang amalan-amalan yang akan kita pelajari di bulan Ramadan, yaitu salah satunya adalah tadarus Al-Quran. Nah, anak-anakku sekalian, adapun kompetensi dasar dari pembelajaran kita pada hari ini adalah memahami pelaksanaan tadarus Al-Quran. Dan indikatornya adalah yang pertama, menjelaskan makna tadarus Al-Quran. Yang kedua, menunjukkan tata cara tadarus Al-Quran. Yang ketiga, menjelaskan manfaat tadarus Al-Quran. Dan yang keempat, anak-anakku bisa mempraktekkan tata cara tadarus Al-Quran. Ada di antara anak-anakku sekalian yang biasa melakukan tadarus Al-Quran? Biasa, bagus. Nah, kalau begitu Ibu ingin tanya, bagaimanakah, siapa yang tahu bagaimanakah adab membaca Al-Quran? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Iya, silakan. Sebelum membaca Al-Quran harus berwudu. Iya, pintar anak-anakku. Jadi sebelum kita membaca Al-Quran, kita harus berwudu. Kita harus berada dalam keadaan suci. Nah, sekarang kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu anak-anakku harus bisa memahami makna tadarus Al-Quran. Jadi tadarus Al-Quran itu memiliki makna secara harfiah, secara bahasa. Yang pertama yaitu berasal dari kata darasa. Tadarus Al-Quran berasal dari kata darasa yang artinya mempelajari, kemudian meneliti dan menelaah. Nah, adapun pengertian tadarus Al-Quran menurut istilah yaitu mempelajari Al-Quran
Ya, membaca Al-Quran bisa dilakukan di rumah, di masjid, atau di musola. Bisa dilakukan sendiri atau secara bersama-sama. Selanjutnya, bagaimana tata cara atau adab membaca Al-Quran? Yang pertama, yaitu satu, berwudu. Apa tujuannya berwudu? Agar kita suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian menutup aurat. Jadi anak-anakku harus menutup aurat menggunakan pakaian muslim. Kemudian yang ketiga, letakkan Al-Quran lebih tinggi dari tempat duduk kita. Jadi letakkan Al-Quran, misalkan kita duduk melantai, jadi Al-Quran usahakan diletakkan, misalkan ada semacam meja atau bantal, jadi dia harus lebih tinggi dari tempat duduk anak-anakku sekalian. Ya, jadi itu adab untuk menghargai atau menghormati kitab suci Al-Quran. Kemudian yang keempat, adab yang keempat yaitu mengawali dengan ta'awuz dan basmalah. Ada yang tahu bunyi ta'awuz? Ya? Angkat tangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian yang kelima, membaca Al-Quran dengan tartil. Apa itu tartil? Dengan tajwid. Jadi anak-anakku harus membaca Al-Quran dengan tajwid. Kemudian yang keenam, tutuplah dengan bacaan tasdik. Bacaan tasdik yaitu Shadaqallahul Azim. Nah, selanjutnya ada membaca Al-Quran yang keenam yaitu tutup Al-Quran dengan bacaan tasdik. Ada yang tahu bagaimana bunyi bacaan tasdik? Iya, silakan. Iya, mantap. Tepuk tangan dulu buat anak kita. Selanjutnya, manfaat membaca Al-Quran. Ada yang tahu manfaat membaca Al-Quran? Ada yang sudah merasakan nikmatnya membaca Al-Quran? Nah, jadi apa saja manfaat membaca Al-Quran? Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman kita terhadap Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu lengkap semua permasalahan hidup di dunia dan di akhirat itu lengkap di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Al-Quran itu adalah berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, makin dekat dengan Allah dan mencintai Al-Quran. Selanjutnya, mendapatkan pahala. Jadi satu-satunya bacaan di dunia ini yang bukan hanya mendapatkan ilmu tapi juga pahala, yaitu membaca Al-Quranul Karim. Selanjutnya, apalagi manfaatnya? Disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak sekalian, sekarang kita akan masuk sebuah permainan dalam pembelajaran kita, yaitu permainan talqistik. Di tangan ibu ada sebuah tongkat dalam kertas berbentuk tongkat. Nah, tongkat ini akan ibu lempar dengan menggunakan musik. Barang siapa yang menangkap tongkat ini akan mendapatkan sebuah pertanyaan dari ibu. Nah, musik. Oke. Kila yang mendapatkan tongkatnya. Nah, Kila akan mendapatkan pertanyaan dari ibu. Apa pengertian tadarus Al-Quran secara bahasa? Mempelajari, Ya? tidak Iya, bisa. Mempelajari, meneliti, dan menelaah. Bagus. Kemudian musik. Lanjut. Nah, sekarang Afif, pertanyaan dari ibu. Apa adab sebelum membaca Al-Quran?
yang telah Ibu laksanakan tadi. Yang pertama, adab yang pertama yaitu harus berwudu. Jadi sebelum membaca Al-Quran, anak-anak harus berwudu. Kemudian menutup aurat. Kemudian yang ketiga, letakkan Al-Quran lebih tinggi dari tempat duduk kita. Kemudian yang keempat, awali membaca Al-Quran dengan taus dan basmalah. Bacalah dengan tartil. Tutuplah Al-Quran dengan membaca tasdid. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kalian menyimak materi yang Ibu sampaikan tadi, Ibu ingin mengajukan 2 pertanyaan untuk 2 orang. Nah, siap angkat tangan yang bisa jawab ya. Yang pertama, apa makna tadarus Al-Quran menurut bahasa? Bu, Iya, silakan Rizky. mempelajari, meneliti dan menelaah. Menelah, iya, pintar, tepuk tangan. Kemudian soal kedua, sebelum membaca Al-Quran, kita harus membaca apa? Siapa bisa? Apa? Tidak? Iya, taus dan basmalah. Ya, anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan membagikan tugas yang kalian harus kerjakan di rumah dan Ibu periksa di pertemuan berikutnya. Oke, silakan. Ini adalah PR kalian akan kerjakan di rumah. Boleh dibimbing sama orang tuanya, boleh dibimbing sama kakaknya. Iya. Oke. Ya, anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama, dipimpin oleh Ketua Kelas. Silakan. Seluruhnya siap gerak. Sebelum kita pulang, mari kita baca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bersalam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah materi yang sempat Ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam